Jack tanpa sadar bertanya pada Tama. Tuan, bisakah Anda menjamin bahwa si Fang Bao Zuang ini tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain di keluarga saya? Tama sedikit mengernyit dan bertanya dengan dingin. Kamu terlalu banyak menggunakan kata jaminan, kan? Kualifikasi apa yang harus kau minta agar aku jamin? Jack buru-buru meminta maaf. Maafkan aku, bukan itu maksudku, tolong jangan salah paham. Tama bertanya dengan agresif, lalu apa maksudmu? Jack segera menyeka keringat dingin di dahinya dan berkata dengan ragu-ragu. Aku hanya ingin tahu, apa rencanamu dengan si Fang Bao Zuang? Tama meliriknya dan berkata dengan tenang, kau mendapatkan si Fang Bao Zuang dari Indonesia. Jadi yang harus aku lakukan adalah mengembalikannya ke pemilik aslinya, mengembalikan secara utuh kepada Peter, dan mengembalikan ke Indonesia. Dengan mengatakan itu Tama memandang Jack dan berkata, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Selama si Fang Bao Zuang kembali ke Indonesia, Indonesia secara alami akan melindunginya dengan baik. Benda ini tidak akan pernah diizinkan meninggalkan Indonesia lagi. Ketika Jack mendengar ini, dia merasa lega dan senyuman tak terkendali muncul di sudut mulutnya. Dia terus menggosok tangannya dengan gembira dan bergumam. Bagus sekali, sungguh luar biasa. Tama bertanya padanya sambil tersenyum. Apa hebatnya? Jack berkata dengan cepat, si Fang Bao Zuang ini awalnya adalah harta karun Indonesia. Yang terbaik adalah kembali ke Indonesia. Tama bertanya lagi, ayahmu bermimpi si Fang Bao Zuang dapat kembali ke keluargamu. Kenapa kamu tidak berpikiran sama dengannya? Jack mengira Tama sedang mengujinya dan membiarkan dia mengekspresikan sikapnya. Jadi dia langsung berkata dengan benar, sejujurnya, di benak ayah saya, dia masih penuh dengan ideologi kekuatan besar. Dia merasa jika ada sesuatu yang dia pegang, itu miliknya. Bagaimana ini mungkin? Kita sekarang berada dalam masyarakat yang beradab. Si Fang Bao Zuang ini berasal dari jalan yang salah saat itu. Dan sekarang wajar jika dikembalikan ke pemilik aslinya. Saya telah menerima pendidikan hukum modern, dan saya memiliki rasa keadilan. Tama mengangguk puas dan bertanya kepadanya. Jadi, kau bersedia membantuku membawa si Fang Bao Zuang kembali ke Indonesia? Bahkan jika kau adalah pewaris pertama keluarga, bahkan kepala keluarga sangat berharap si Fang Bao Zuang dapat kembali ke keluarga Rothschild. Kamu masih bersedia melawan keinginannya dan membantuku memfasilitasi masalah ini, kan? Jack mengangguk berat tanpa ragu-ragu. Mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan di udara, memukulnya dengan keras, dan berkata dengan nyaring. Ya, saya bersedia. Setelah berbicara, Jack dengan cepat berbisik dengan nada yang sangat rendah hati. Tapi Tuan, saya punya permintaan kecil, saya harap Anda dapat menyetujuinya. Tama berkata dengan tenang, katakan padaku dulu. Jack buru-buru berkata, saya harap setelah Anda membawa si Fang Bao Zuang kembali ke Indonesia, Anda tidak akan mengungkapkan percakapan kita malam ini kepada dunia. Tama berpura-pura tercerahkan dan tersenyum. Oh, aku mengerti, kamu takut ayahmu akan menyelesaikan masalah denganmu. Ya, kata Jack sambil tersenyum. Saya akan membantu Anda membawa si Fang Bao Zuang kembali ke Indonesia. Dan Anda akan membantuku menjaga rahasianya. Semua orang senang, bagaimana menurutmu? Tama sedikit tersenyum, jika ayahmu tahu bahwa kamu membantu orang luar mengangkut si Fang Bao Zuang keluar Amerika Serikat untuk mengamankan posisimu sebagai pewaris pertama. Dia pasti akan sangat marah, kan? Lebih dari sekedar marah. Jack menghela nafas, saya takut dia akan membunuh saya. Kamu tidak tahu, dia menganggap si Fang Bao Zuang dengan sangat serius. Di matanya, satu-satunya hal di dunia ini yang lebih penting daripada menara harta karun si Fang mungkin adalah nyawanya sendiri. Selain itu, tidak ada hal lain yang lebih penting dari itu.
Tama mengangguk. Kalau begitu, mari kita bicara tentang kerjasama. Jack dengan cepat berkata, Tuan, tolong bicara. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik. Tama berkata, aku bisa menyelamatkan nyawamu dan putramu. Tapi kau harus menemukan cara untuk mengirimku dan si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, aku akan membawa si Fang Baozuang kembali ke Indonesia, mengembalikan secara utuh kepada pemerintah. Agar kamu bisa terus menjadi pewaris pertamamu dengan tenang. Jack berkata tanpa ragu-ragu, Tuan, saya jelas tidak keberatan dengan kerjasama yang Anda sebutkan. Hanya saja saya khawatir saya tidak akan bisa mengirimmu keluar Amerika dalam waktu singkat. Sekarang seluruh keluarga ada di sini. Jika helikopter saya tidak bisa terbang malam ini, saya hanya bisa menunggu kesempatan lain. Saat ini, deru helikopter datang dari jauh. Mata Tama berbinar dan dia berkata, putramu sudah kembali. Jack tanpa sadar berkata, saya harap mereka tidak mendapat masalah. Beberapa menit kemudian, Heng dan Sean kembali ke kamar tempat Tama berada. Begitu keduanya memasuki pintu, Jack tidak sabar untuk bertanya, bagaimana? Apa ada yang mencoba menghentikanmu? Ya, Sean berkata dengan getir. Radar Badan Keamanan Nasional telah mengunci wilayah udara di area blokade. Begitu helikopter tiba di dekat tepi area blokade. Mereka menggunakan peringatan radio. Wilayah udara kami saat ini melarang semua helikopter non-pemerintah lepas landas karena masalah keamanan dalam negeri. Dan mereka juga mengharuskan kami mendarat di area yang ditentukan untuk diperiksa. Saya melaporkan identitas saya, dan setelah pihak lain memverifikasi kebenarannya, mereka tidak memaksa kami mendarat untuk diperiksa, tapi meminta kami untuk menjauh dari tepi area yang ditutup. Heng di sampingnya juga berkata, kontrol ketat seperti itu baru terjadi pertama kali sejak 911. Ketika Tama mendengar ini, dia diam-diam menyesali kekuatan keluarga Rothschild. Mereka biasanya tetap tertutup dan bahkan jarang muncul dalam pemberitaan media. Meskipun ada banyak rumor tentangnya di pasaran, mereka tidak pernah mengakui atau menyangkalnya. Hanya sedikit orang yang tahu tentang mereka. Seberapa kuat kekuatan sebenarnya, tapi hari ini, Tama akhirnya melihatnya. Keluarga Rothschild sebenarnya cukup kuat untuk menggunakan aset publik departemen pemerintah secara pribadi dan membiarkan mereka melayani mereka. Bahkan termasuk FBI, CIA, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Badan Anti Penyelundupan. Bahkan Badan Keamanan Nasional, departemen-departemen tersebut sebenarnya mampu menjalankan tugasnya dalam hal ini. Membantu keluarga Rothschild secara diam-diam dan ketat memblokade seluruh wilayah New York dan sekitarnya. Apalagi, masing-masing departemen punya alasan dan retorikanya masing-masing. Mereka semua memblokade laut, darat, dan udara, serta memeriksa secara ketat semua orang dan alat transportasi. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Rothschild tidak ada bandingannya di Amerika Serikat. Hal ini membuat Tama ragu sejenak. Dia tentu saja ingin membawa si Fang Baozuang keluar dari Amerika Serikat secepat mungkin. Namun, betapapun mampunya dia tidak bisa terbang ke langit dan melarikan diri. Jika dia ingin meninggalkan Amerika, dia harus naik pesawat, perahu, atau mobil. Pergi ke Kanada atau Meksiko. Namun, hal tersulit saat ini adalah setiap orang yang memasang kartu tersebut memakai alat perekam, yang terus-menerus disinkronkan secara online dan mengunggah semua yang mereka lihat ke server cloud tanpa penundaan. Di sini mudah untuk keluar, tapi identitasnya pasti akan terungkap. Berdasarkan pengaruh Rothschild pada Departemen Pemerintah AS, tidak sulit untuk menebak bahwa begitu identitasnya terungkap, pemerintah AS akan melakukan segala upaya untuk menangkapnya. Pada saat itu, dia mungkin ditangkap, dan bahkan diinginkan melalui Interpol Worldwide.
Sejak Leo mendekati Tama lagi, Tama telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasnya. Bahkan Alena masih belum tahu, termasuk Victoria. Ini adalah musuh tersembunyi yang belum diketahui keberadaannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.